pelaku ini menyerahkan diri pada subuh beberapa hari yang lalu, kemudian sudah kami tangani, kami tindak lanjuti. Korban juga sudah kami lakukan otopsi dan sebagainya, penanganannya sudah selesai. Soal nikah memang sudah dipersiapkan semua waktu itu, dari baju, cincin sampai undangan semua sudah jadi, tapi dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul setengah 5 pagi, kantor Polsek Tegalsari Surabaya dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda berambut ikal berkacamata yang mengaku telah melakukan penghabisan nyawa kepada kekasihnya di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Tunjungan, Surabaya beberapa jam lalu. Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut kepada sang kekasih dan apa yang membuatnya mau langsung menyerahkan diri ke kantor polisi? Ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Muhammad Ilham Pratama adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang merupakan warga Jalan Dupa, Kelurahan Jepara, Bubutan, Kota Surabaya. Di usia mudanya ini, Ilham bisa dibilang sudah meraih kesuksesannya. Ilham sudah mampu menghasilkan pemasukan yang sangat cukup untuk membiayai kehidupannya. Dia mendalami profesi sebagai trader saham dan sukses dalam bidang tersebut. Penampilannya pun khas pemuda kota besar. Dengan rambut ikal dan kacamata bulat ala anak muda masa kini, seharusnya Ilham bisa dengan mudah mendapatkan pasangan. Namun ternyata mencari calon istri tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Secara keuangan sudah mapan, penampilan pun tidak mengecewakan. Tapi kenapa belum juga mendapat pasangan ya? Didorong oleh keinginan untuk segera mengakhiri masa lajang, maka di sekitar akhir tahun 2023 dirinya mendaftarkan diri di aplikasi pencarian jodoh secara online. Melalui aplikasi tersebutlah Ilham kemudian bertemu dengan seorang gadis manis yang membuatnya terpesona. Dia adalah Ma'rifatul Aniyah atau biasa dipanggil di rumah dengan panggilan Ain, dan di antara teman-temannya biasa dipanggil Rini. Usianya 24 tahun hampir 25, merupakan warga desa Sukosari Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Namun saat ini Rini tinggal di Kota Malang. Sama-sama tertarik untuk berkenalan lebih lanjut, Ilham dan Rini pun saling meng-approve perjodohan online tersebut dan terjadilah kopi darat di antara keduanya. Setelah bertemu langsung, Rini ini ternyata memiliki kepribadian yang sangat ceria, menyenangkan, membuat Ilham semakin terpesona. Mereka berdua pun semakin sering bertemu langsung, saling curhat dan akhirnya pacaran di pertengahan 2024. Selama berpacaran, Ilham sangat royal kepada kekasihnya itu. Setiap bulan Ilham mentransfer sejumlah uang kepada Rini untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan biaya kosnya di Kota Malang pun dibiayai sama Ilham. Tidak jarang Ilham juga membanjiri Rini dengan hadiah-hadiah mewah seperti yang terlihat di media sosial Ilham. Wanita mana sih yang gak klepek-klepek sama treatment kayak gini sobat? Ilham benar-benar berpikir bahwa Rini adalah akhir dari penantiannya selama ini. Tapi ternyata sobat, di hati Rini ada sebuah kisah yang belum usai di masa lalunya. Rini belum sepenuhnya bisa move on dari sang mantan. Namun hal ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Ilham. Hubungan Rini dan Ilham berjalan terus tanpa ada masalah berarti. Kedua belah pihak keluarga pun sudah saling berkenalan dan menyetujui hubungan mereka berdua. Sampai akhirnya Ilham melamar Rini. Rini pun menerima dan mereka berdua merencanakan pernikahan di tanggal 15 Desember 2024. Segala persiapan pernikahan pun dilakukan, foto prewedding mewah, fitting gaun pengantin cantik, beli cincin mewah, sampai undangan cantik bertuliskan The Wedding of Rini dan Ilham pun sudah akan disebar. Hati Ilham semakin berbunga dan semakin mantap. Sebentar lagi akan ada Nyonya Ilham yang mendampingi.
Sedangkan hati Rini sobat semakin menggalau. Sampai hari-hari menjelang pernikahan, Rini ternyata belum bisa menyelesaikan hubungannya dengan sang mantan. Hatinya masih tertinggal di sosok sang mantan. Sampai di sini tidak ada cerita detailnya, namun akhirnya Rini dengan mengumpulkan segenap keberaniannya menyampaikan kepada Ilham untuk membatalkan saja pernikahan mereka. Mendengar permintaan Rini tersebut, tentu saja Ilham benar-benar menjadi panik, bercampur dengan kecewa yang sangat mendalam. Bagaimana tidak, semua sudah siap loh. Persiapan acara pernikahan sudah 99,999%. Tiba-tiba sang kekasih minta batal. Bukan hanya batal ternyata sobat, Ilham juga harus menerima kenyataan pahit jika ternyata Rini ingin kembali lagi dengan mantannya. Maka dari itu dia minta Ilham untuk membatalkan pernikahan. Bagai petir di siang bolong, pernikahan impian hancur dalam waktu singkat. Ilham dan keluarga akhirnya mau tidak mau membatalkan acara pernikahan itu. Perpisahan yang betul-betul pahit dari Rini dan Ilham. Mereka berdua pun akhirnya memilih untuk saling menjauh sementara waktu. Rini fokus dengan pekerjaannya di Malang, Ilham fokus dengan tradingnya di kota Surabaya. Berharap masing-masing bisa sukses untuk move on. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, di tanggal 15 Januari 2025, Ilham yang ternyata belum bisa move on menghubungi Rini kembali. Ilham masih ingin memastikan apakah wanita kesayangannya itu betul-betul tidak mau kembali menjalin hubungan dengannya. Ilham meminta Rini untuk datang ke Surabaya untuk bicara 4 mata dengan dia. Di kota Malang, Rini yang mendapat undangan dari Ilham itu pun menyetujui untuk datang ke Surabaya. Toh Ilham bukanlah orang asing baginya, mereka pernah sangat dekat. Bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri selama berpacaran. Sedekat itu sobat, hingga Rini tidak ada rasa takut apapun untuk bertemu berdua saja dengan mantan calon suaminya itu. Malam itu kemudian Rini berangkat ke Surabaya menggunakan kereta api dan turun di stasiun Gubeng. Pukul 11 malam kereta pun sampai di stasiun. Ilham sudah ada di sana menunggu Rini. Dengan mobil putihnya, Ilham pun kemudian mengajak Rini untuk check-in di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Tunjungan. Mereka check-in menggunakan identitas Ilham dan langsung menuju kamar di lantai 16. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 12 malam saat itu. Waktu untuk mengistirahatkan tubuh sebenarnya kan. Tapi sepertinya Rini tidak akan sempat beristirahat malam itu. Karena Ilham langsung mengajak untuk membahas kembali hubungan mereka. Ilham masih aja terus berjuang ingin kembali dengan Rini. Dia masih sangat menyayangi Rini. Namun Rini juga bersikukuh dengan keputusannya. Dia tidak bersedia untuk kembali. Dia sampaikan kembali kepada Ilham bahwa dia ingin kembali dengan mantan sebelum Ilham. Muncullah ketegangan di antara mereka berdua. Dan ketegangan semakin bertambah intens ketika Ilham melihat di handphone Rini masih banyak tersimpan foto Rini dengan sang mantan. Dan masih intens chatting dengan sang mantan saat Rini masih bersama Ilham. Betul-betul kecewa hati Ilham saat itu sobat. Kekecewaan itu dilampiaskan Ilham dalam bentuk emosi yang sangat tinggi. Tiba-tiba kedua tangannya bergerak mengarah ke leher Rini yang membelakanginya. Dijeratnya dengan kencang, sangat kencang sampai Rini tidak dapat meronta lagi dan akhirnya jatuh ke lantai hotel. Ilham yang tersadar mendapati Rini terjatuh menjadi diam. Dia mencoba membangunkan Rini. Dipakainya handuk kamar hotel, dibasahinya dan dibasuhkannya ke Rini berharap agar wanita tersebut dapat kembali bangun. Namun tidak berhasil sobat. Dia coba keringkan kembali tubuh Rini yang basah karena handuk tadi, menggunakan handuk kering kali ini. Namun Rini tidak juga sadar kembali. Ilham terus berupaya dan terus menunggu, berharap jika Rini akan bangun kembali. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia tunggu Rini di kamar itu sampai hampir 2 jam lamanya. Sampai akhirnya azan subuh pun berkumandang. Rini belum juga bangun. Di saat itulah Ilham kemudian menyerah. Dia sadar betul bahwa Rini telah pergi dan dialah penyebabnya.
Betul-betul kacau Ilham malam itu. Di tengah kekacauan itu, Ilham sempat membuat beberapa postingan di media sosialnya yang menuliskan tentang pengkhianatan hati dan juga pengakuan perbuatan penghabisan nyawa kepada sang kekasih secara tersirat. Setelah itu di dalam kamar, Ilham berpikir harus apa ya selanjutnya. Kalau melarikan diri pasti akan langsung ketahuan. Tadi check-in-nya kan pakai KTP-nya dia. CCTV hotel sekelas ini pasti juga sangat jelas. Jadi tidak mungkin dia bisa lari. Ilham pun memutuskan untuk menyerahkan diri saja ke kantor polisi dan pada pukul 4:30 subuh Ilham menuju ke Polsek Tegalsari. Di sana Ilham yang mengenakan kaos putih itu menceritakan bahwa baru saja dia menghabisi nyawa seorang wanita di dalam kamar sebuah hotel. Setelah dicatat oleh polisi di Polsek Tegalsari, kasus itu pun segera dialihkan ke Polsek Genteng mengikuti area tempat kejadian perkara. Tim kepolisian segera mendatangi hotel yang dimaksud dan benar saja di dalam kamar yang Ilham sewa tampak sesosok tubuh wanita di atas lantai di dekat tempat tidur, masih berpakaian lengkap dengan bekas jeratan di leher yang tampak jelas. Polisi juga segera menghubungi pihak keluarga Rini yang ada di desa Sukosari Lumajang menyampaikan berita mengenai hal ini. Namun awalnya mereka menyampaikan bahwa Rini menjadi korban dalam sebuah peristiwa kecelakaan dan pihak keluarga diminta untuk datang ke Polsek Genteng untuk urusan lebih lanjut. Baru sesampainya di kantor Polsek, pihak kepolisian menyampaikan berita yang sebenarnya bahwa Rini telah menjadi korban penghabisan nyawa oleh mantan calon suaminya. Mendengar kabar ini tentu saja keluarga Rini menjadi semakin terkejut sobat. Mereka tidak memiliki firasat apapun. Bahkan Rini yang dikenal tertutup oleh keluarga ini baru saja beberapa pekan lalu pulang ke Lumajang untuk bersilaturahmi ke rumah beberapa saudaranya. Dan kemudian pamitan lagi ke Malang untuk bertemu dengan kakaknya. Tidak biasanya Rini melakukan hal ini. Rupanya mungkin ini adalah bentuk pamitan Rini kepada keluarga ya. Tubuh tidak bernyawa Rini kemudian dibawa ke pembaringan terakhirnya di TPU Desa Sukosari setelah proses autopsi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya selesai. Sementara itu di kantor polisi, Ilham yang sudah mengenakan baju oranye memberikan keterangan detail kejadian dan menyampaikan bahwa motifnya adalah karena rasa cemburu terhadap Rini yang masih memilih untuk kembali kepada mantannya. Ditambah lagi dengan sakit hati yang belum sembuh setelah pernikahan yang sudah 99,99% itu dibatalkan sepihak oleh Rini. Dan Ilham juga baru tahu malam itu jika sebagian uang yang dia sering berikan kepada Rini ternyata diberikan kepada mantannya Rini. Betul-betul kecewa hatinya sobat. Ilham mengaku menyesal dan masih menyayangi Rini. Dan Ilham saat itu dikejutkan lagi dengan fakta bahwa dari hasil autopsi ternyata Rini dalam kondisi hamil kurang lebih 4 bulan. Ilham sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, apalagi di malam tadi saat berdua di kamar hotel, Rini mengaku kepadanya jika dia sedang datang bulan. Sekali lagi ini menurut pengakuan Ilham kepada pihak kepolisian ya sobat. Atas janin tersebut, polisi juga melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui tes DNA untuk mengetahui siapa ayah dari janin itu. Kita tunggu kabar selanjutnya dari penyelidikan ini ya sobat ya. Untuk sementara waktu atas tindakannya ini Ilham pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hingga sepertinya harapan dari keluarga Rini untuk nyawa harus dibayar dengan nyawa akan sulit terwujud. Kita doakan bersama ya sobat, semoga pihak korban bisa memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Semoga juga Ma'rifatul An-Niyah sudah bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan luar biasa untuk menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat kisah kita kali ini. Bagaimana pendapatnya mengenai kasus dari Surabaya ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik bersama? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Terima kasih untuk yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.